Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita kembali berjumpa dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Senang rasanya saya bisa bertemu lagi untuk belajar bersama ya di dalam bidang-bidang ilmu pendidikan. Tema perkuliahan kita untuk hari ini adalah mengenai asas pendidikan di Indonesia. Ya. Jadi kita ketahui bahwa pendidikan adalah sebuah proses panjang, dan untuk melaksanakan pendidikan, para pendidik tentu memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana asas pendidikan khususnya di Indonesia. Kita awali dulu dari pengertian akan asas pendidikan itu sendiri ya. Jadi kalau kita baca kamus bahasa Indonesia atau mungkin kamus ilmiah, asas itu didefinisikan sebagai suatu kebenaran yang dipegang untuk menjadi dasar dari sesuatu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang asas pendidikan, maka tentu saja kebenaran yang dipegang sebagai dasar itu untuk melandasi pelaksanaan dari proses pendidikan. Dia dipegang sebagai dasar untuk melaksanakan setiap proses pendidikan karena diyakini dapat mengantarkan para pendidik ataupun peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi biasanya suatu asas itu lahir dari proses panjang perjalanan dari suatu masyarakat ya, nilai-nilai luhur, kemudian bagaimana masyarakat tersebut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, akhirnya melahirkan prinsip-prinsip atau kebenaran-kebenaran yang menjadi landasan dari proses pendidikan mereka. Ini membuat setiap negara atau setiap budaya memiliki asas pendidikan yang berbeda ya, karena pengalaman hidup mereka, sejarah mereka, termasuk nilai-nilai mereka juga berbeda. Nah, yang kita bicarakan untuk pertemuan kita kali ini adalah asas pendidikan nasional Indonesia ya. Jadi bukan pendidikan secara umum dimanapun, tetapi yang berada dan dipegang oleh orang-orang di Indonesia, oleh para pendidik di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat heterogen, artinya terdiri dari aneka ragam masyarakat, aneka ragam suku, budaya dengan nilai-nilai tertentu, nilai-nilai yang satu dengan yang lain tidak benar-benar sama, gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu saja di setiap kelompok-kelompok tersebut tentu ada keunikan pada prinsip-prinsip pendidikan mereka ya. Tetapi yang kita bicarakan saat ini adalah asas yang memang dipegang bersama oleh keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi kesepakatan bersama ya. Menjadi dasar dari bagaimana proses pendidikan itu berlangsung ya. Seperti halnya bagaimana asas Pancasila menjadi dasar dari terbentuknya negara ini. Terkait dengan pendidikan nasional yang umum dipegang oleh masyarakat pendidikan kita adalah asas pendidikan yang dipaparkan oleh tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro ya. Beliau memang sangat intens pada dunia pendidikan melalui pengalaman, melalui proses belajar yang juga panjang serta interaksi dengan berbagai macam budaya baik di dalam negeri maupun luar negeri, membuat beliau menjadi seorang pakar sekaligus orang yang betul-betul punya peran besar dalam pendidikan nasional di negeri kita ya. Salah satu yang sangat terkenal dan itu dijadikan sebagai asas utama dari pendidikan kita adalah 3 asas utama ya. Dan itu salah satunya menjadi simbol atau logo pendidikan kita, yaitu Tutwuri Handayani ya. Jadi di mana-mana kalian tentu tahu logo ini ya.
logo yang dipakai dan dijahitkan ya di seragam anak-anak sekolah kita atau bahkan guru-guru ya. Jadi apa artinya tuturi handayani? Artinya guru mendidik dari belakang ya, melalui dorongan dan arahan, tidak melalui paksaan. Jadi arahan dan dorongan itu diberikan oleh guru dari belakang. Kenapa dari belakang? Yaitu menyimbolkan bahwa anak diberi kemerdekaan. Anak diberi ruang yang cukup untuk merdeka dan bebas memilih ya untuk belajar sesuatu yang mereka inginkan belajar. Tentu saja setelah memilih maka mereka harus bertanggung jawab dengan pilihan tersebut ya. Jadi belajar itu diartikan sebagai suatu pemberian ruang kepada anak untuk benar-benar mengaktualisasikan potensi diri mereka. Belajar itu merdeka, dan dari kemerdekaan tersebut diharapkan benar-benar anak akan melatih kemandiriannya. Selain ya tentu saja berbagai macam potensi dalam diri yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu terkait dengan Trisakti di dalam diri manusia, anak juga diarahkan untuk betul-betul bisa melatih kemandirian mereka. Tidak hanya kemandirian untuk hidup, tetapi kemandirian untuk belajar itu sendiri. Merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Merdeka artinya adalah ada kesempatan untuk memilih sesuai dengan kondisi dirinya dan akhirnya dapat bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Itu prinsip yang pertama atau asas pendidikan yang pertama yang dipaparkan oleh Ki Hajar ya. Yang kedua adalah ingarso sungtulodo ya. Jadi artinya di depan memberi teladan. Maaf itu bukan teladang ya, teladan. Kemerdekaan seorang anak itu terbatas. Kenapa? Karena pengalaman mereka masih minim ya. Jadi seringkali jika anak betul-betul diberi kebebasan yang tanpa arahan, maka mereka bisa jadi salah dalam memilih ya. Nah, arahan saja tidak cukup. Kenapa? Karena untuk menerjemahkan arahan itu, untuk memahami arahan itu, kadang anak juga masih kesulitan. Mereka butuh teladan, mereka butuh contoh. Ya. Jadi, mengapa akhirnya dalam pendidikan tidak cukup hanya arahan, tidak cukup hanya nasihat, ya, tidak cukup hanya memberikan instruksi-instruksi. Kenapa? Anak butuh contoh nyatanya seperti apa. Kenapa itu berlangsung? Kenapa itu berperilaku demikian? Salah satunya karena anak masih minim pengalaman gitu ya. Contoh dalam berbagai macam penelitian juga ternyata berdampak lebih kuat daripada nasihat atau perintah. Jadi kalau ada seorang guru yang hanya bisa memberi nasihat, hanya bisa memberi perintah, tetapi justru apa yang dilakukan oleh guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka pengaruhnya bagi anak justru menjadi kecil. Ini ya, ini pentingnya ingarso sungtulodo. Memberi contoh di depan secara nyata apa yang sudah diarahkan, apa yang sudah dinasehatkan, apa yang sudah diinstruksikan oleh guru ya. Prinsip atau asas yang ketiga adalah ingmadyo mangun karso, yang artinya di tengah bersama dengan siswa memberikan semangat ya. Dalam proses belajar, di dalam pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan semua ya, kita yakin atau saya yakin bahwa tidak ada yang tanpa masalah ya. Jadi semua orang pasti pernah mengalami permasalahan, hambatan, kadang ringan tapi kadang juga berat. Nah, pada masa-masa seperti itu, guru harus bisa berinteraksi di tengah mereka ya. Berdialog, mampu menjadi seorang teman bagi siswa untuk membangun semangat itu. Ya, jadi guru jangan membentuk jarak ya, jangan membangun jarak yang membuat siswa tidak bisa berdialog atau sharing pada guru ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu siswa tidak butuh instruksi lagi.
Kadang contoh pun tidak cukup karena siswa ketika hendak meniru sesuatu yang dicontohkan itu menghadapi permasalahan. Apalagi memang setiap di antara kita memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda. Itu butuh seorang teman, itu butuh sharing. Dan guru sebagai seorang yang lebih berpengalaman harus bisa memerankan diri sebagai teman dalam sharing, berbagi, dan membangun semangat itu. Siswa tentu saja memiliki teman sesama siswa ya, sesama anak. Tetapi di antara teman-teman tersebut, alangkah baiknya jika guru juga pada waktu-waktu tertentu bisa memerankan diri sebagai teman itu, sehingga belajar yang sedang dilakukan oleh siswa secara mandiri itu betul-betul mendapatkan arahan yang sesuai dengan permasalahannya. Ini itu 3 asas dasar yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya yakin setiap di antara kalian sudah pernah mendengarkan ketiga prinsip atau asas dasar pendidikan tersebut. Cuma memang kali ini kita membicarakannya, membahasnya agak lebih detail, ada lebih terperinci agar kalian memahami masing-masing makna dari ketiga asas tersebut, keunikan dan perbedaan di antara ketiganya. Dengan demikian, nanti sebagai guru kalian bisa menerapkannya secara tepat, saling melengkapi. Nah itu ya. Saya tambahkan ada satu lagi asas pendidikan yang banyak dipegang oleh para pendidik, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Asas ini tidak hanya dilahirkan dari satu kelompok tertentu, jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat, bahkan dalam agama kita, agama Islam, itu ini menjadi asas yang juga dipegang, ya, juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu belajar sepanjang hayat. Artinya seorang manusia itu harus terus belajar, ya. Dia harus terus memperbaiki diri. Tidak boleh ada stagnasi dalam hidupnya. Karena stagnasi nanti akan bisa berakibat pada keburukan, ya. Manusia harus terus belajar, ya. Kenapa? Yang pertama karena manusia tidak sempurna, ya. Pasti ada sesuatu yang belum bisa dikembangkan dalam dirinya. Pasti ada sesuatu yang masih bisa dipelajari. Pasti dia tidak bisa mencapai kesempurnaan. Karena itu belajar bisa terus dilakukan. Alasan kedua adalah karena zaman terus berubah, ya. Jadi jika orang berhenti belajar, maka di zaman-zaman tertentu dia akan ketinggalan zaman, ya. Dia tidak akan bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia akan tertinggal. Dan jika itu terjadi pada seorang guru, kalian bisa bayangkan bagaimana dampaknya pada proses pendidikan yang dia laksanakan, ya. Misalnya saja ketika seorang guru tidak mau mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi saat ini. Mungkin kalian pernah melihat ada guru yang seperti itu, maka tentu saja ada banyak hal yang dia tidak bisa lakukan dalam dunia pendidikan sekarang. Di samping dia akan kesulitan, siswanya juga seringkali meninggalkan dia. Dia tidak benar-benar bisa menjadi panutan. Kenapa? Dia tidak bisa memberi contoh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi misalnya. Dia tidak bisa menjadi teman bagi siswa ketika ada permasalahan di aspek itu. Dia juga tidak bisa memberi arahan-arahan tentang bagaimana harusnya memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak itu misalnya, ya. Jadi seorang guru, sebenarnya semua manusia, lebih-lebih lagi seorang guru harus bisa menerapkan asas pendidikan ini, ya, yaitu bagaimana seorang guru juga harus terus belajar sepanjang hayat. Ada orang-orang yang ketika dia sudah lulus sarjana misalnya, atau sudah mendapatkan predikat doktor sebagai pendidikan tertinggi misalnya, merasa bahwa dia nggak perlu lagi belajar. Tapi saya yakin itu tidak terjadi, ya, pada kita di sini sebagai seorang calon pendidik. Semakin tinggi pendidikan seseorang,
biasanya dia akan sadar bahwa semakin banyak yang dia tidak ketahui, semakin banyak dia harus belajar, semakin banyak dia harus mendekatkan diri pada kebenaran. Itu prinsip-prinsip atau asas-asas pendidikan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi bagi kita untuk dipahami, untuk dihayati, serta diimplementasikan. Tidak hanya saat ini, tapi terutama nanti ketika kalian benar-benar menjadi pendidik di sekolah, berhadapan dengan para siswa kalian. Setelah ini saya buka ruang tanya jawab. Silakan jika ada yang mau menanyakan sesuatu, mari kita berdiskusi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.